Saudara, kita akan membahas kaitan antara pendapat Jack Ma yang mengatakan bahwa setelah Anda lulus sekolah, kalau mau sukses, yang harus Anda lakukan adalah bakarlah ijazahmu itu. Lalu cari tempat kerja, bukan yang perusahaan yang gede, tapi yang karena kamu akan diterapkan taruh di bagian satu onderdil kecil bagian. Tapi carilah perusahaan yang menengah yang pemiliknya masih aktif itu. Sehingga Anda bisa learning daripada orang yang berpengalaman kan. Langsung dari tangan pertama. Nah apa sebenarnya latar belakang daripada Jack Ma sampai mengucapkan begitu. Nah saya akan merefer buku ini. Ya, buku The Guiding Light of Lao Tzu. Ya, buku Tao Te Ching ini. Ya, menjelaskan tentang Tao Te Ching. Bukunya tipis, ya, isinya syair-syair itu. Nah, dia mengatakan begini, Tao tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau ada yang bisa atau mau mencoba dan mengklaim menjelaskan dengan kata-kata, maka itu bukan Tao yang seutuhnya, masih bolong-bolong di sana sini. Nah, karena itu memang dia lalu mengatakan bahwa lalu bagaimana belajar bedanya antara belajar Tao dengan belajar ilmu pengetahuan. Belajar dari Tao adalah berbeda dengan belajar ilmu pengetahuan. Kalau belajar ilmu pengetahuan yang kita kenal itu, Anda setiap hari mengisi. Sedangkan belajar Tao, setiap hari membuang itu, discharge itu. Sampai Anda mencapai benar-benar kosong, suwung, menurut bahasa kita, suwung itu, maka tidak ada hal yang tidak bisa Anda kerjakan. Nah, wisdom ini bagaimana diceritakan oleh Chin Yung di dalam bukunya yang ketiga, triloginya itu Pedang Langit dan Kolok Pemburu Naga. Itian To Leong dan Itian Kiam dan To Leong To itu ya. Tio Samhao menciptakan di usianya yang ke-100 ilmu yang namanya Tai Chi itu. Nah, setelah ilmu itu rampung, tiba-tiba Butong didatangi oleh apa invasi dari luar itu. Ya. Dalam kisah itu adalah Tio Bing itu ya. Nah, pada saat itu dia mau di challenge apakah benar-benar
ilmu hutang itu namanya besar. Tuh. Jadi munculkan jago silatnya dua orang untuk menantang siapa dari hutang yang bisa apa mengalahkan dia, gitu. Ini jagonya pendirinya atau Tio Sam Hong, San San Feng yang hari ini merayakan 100 tahun. Nah, Tio Sam Hong itu kalau dia udah tua, umur 100 ditantang oleh orang muda, ya dia mau jajal kan ilmu yang dia apa temukan itu tuh. Tapi cucunya Tio Buki atau dikenal Chang Wuji itu mengatakan yang menyamar gitu, mukanya dikasih apa hitam-hitam itu angus, nggak musuhnya nggak tahu siapa dia. Dia mengatakan sama kakeknya itu, biarkanlah saya yang apa menghadapi serang apa tantangan ini. Nah, ketika salaman dengan Tiu Samhong, kakeknya itu terasa apa tenaga dalam si anak ini, si cucu ini, wah luar biasa, benar ini. Ya, tuh. Lalu dia mengatakan, oke, saya turunkan kamu ilmu Tai Chi sekarang. Itu. Dia tunjukkan gerakan Tai Chi, pelan gitu ya. Nah setelah itu dia mengatakan, coba apa yang kamu dapat dari apa eh, tunjuk saya tadi. Tio Buki cucunya mengatakan, aduh lupa karena baru diajarkan kan. Masih tinggal berapa? Ya 75% lah. Terus ingat lagi, aduh lupa tinggal 50%. Terus coba-coba 5%. Dan akhirnya setelah mau dicoba lagi, disuruh lagi, aduh sudah lupa sama sekali. Nah, pada saat itu si kakek guru, "Nah, saat itu yuk lawan anak. Kamu coba cucunya suruh ngelawan itu. Karena kamu sudah saatnya bisa melawan itu. Dan lalu terjadilah duel, tangan kosong mulai, dan akhirnya juga dilanjutkan dengan pedang. Dan dengan apa ceritakan di film itu bahwa dua-dua yang datang itu kalah itu oleh Tiobuki itu. Gitu. Yang satu yang pakai tangan kosong dan pakai senjata pedang juga. Karena itu dalam Tai Chi kan kita mengenal juga antara Tai Chi Chuan, kepelan, Tai Chi Chen, pakai pedang kan. Nah ini sebenarnya mau menceritakan bahwa apa belajar Tao itu discharge itu, melupakan itu. Sampai Anda benar-benar lupa, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan Anda. Jadi tentu ilmu eksoterik ini su- sulit dipahami kan oleh orang biasa kan. Tapi Alvin Toffler menangkap ini itu.
pemikir dari barat ya, bahwa dengan mula-mula you harus learn dulu. Karena kalau you nggak learn ya nggak ada yang bisa di-discharge kan, dibuang kan. Setelah itu unlearn, dilupakan sehingga kamu bisa relearn itu. Dan dengan relearn itu ilmu kamu terus akan maju. Sedangkan musuh itu tidak mempunyai kemampuan untuk terus memajukan ilmunya. Dia sudah menjadi stuck bangga dengan ilmu yang ada padanya itu. Nah inilah menurut saya Sinjung bisa menjelaskan kitab Tao Te Ching itu dengan sangat tepat itu. Dan adalah Jack Ma yang menerjemahkan setelah sukses dengan apa Alipay dan dia punya artificial intelligence itu, dia lalu mengatakan kalau kamu mau sukses dengan ilmu kamu, ya begitu kamu dapat ilmunya, kamu bakar ijazahmu. Nah inilah saya mau menjelaskan mengapa orang seperti Jack Ma itu dasar daripada Jack Ma mengatakan bahwa bakarlah itu. Karena kalau kamu setiap kali kamu menghadapi masalah, ingat tuh ijazahnya, lalu ingat literatur yang Anda pernah baca, lalu ingat akan atau kantong Anda berisi notus tentang alamat dosen-dosen Anda, maka nggak ada, nggak, Anda nggak akan face to face itu seperti samurai bertanding itu untuk menghadapi masalah here and now, sehingga juga akan bisa menang itu. Dia akan kalah karena pikiran Anda tidak fokus gitu ya. Oke, kita akhirin dulu berapa pembahasan kita tentang ini sehingga nggak ada tahu ya, apa sebenarnya mengapa ketika di kita ini orang berpikir tentang ijazah palsu dan asli. Orang yang ngerti Taoisme itu udah lewat itu. Orang yang belum nyampe ilmunya ke sana ya toh. Tao Te Ching itu toh. Ya. Oke, kita akhirin di sini.